Shalom Bapak Ibu Jemaat itu sisi yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini, siapa di antara Bapak Ibu yang datang dengan penuh sukacita boleh lambaikan tangan? Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang dalam hadirat Tuhan akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk setiap apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu pelihara hidup kami Tuhan. Kebaikan dan kasih-Mu tidak pernah habis untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terimalah korban syukur kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk bersuka lebih bagi Tuhan. Mari katakan amin. Amin. Haleluya. Semua yang bersuka boleh katakan haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Haleluya, mari kita bersuka bagi nama Tuhan. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
kita dahsyat, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita ceritakan kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, sebab Engkau selalu beserta kami. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biarlah musik memuji Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi nyatakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan.
Mari kita senantiasa selalu andalkan Tuhan dalam setiap situasi. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh keimanan. Kau Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat
Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari jemaat nyatakan sekali lagi. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang indah, the new day, hari yang baru untuk kami semua ya Tuhan. Di mana hari yang dimulai dengan mencari kebenaran nama-Mu, menyembah nama-Mu, memuji nama-Mu, bersekutu, beribadah dengan-Mu Tuhan, mengawali bersama-Mu Tuhan. Biarlah hari ini roh Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kita. Dan kebenaran-Mu dinyatakan ya Tuhan. Dan kemerdekaan di dalam jiwa, pikiran, dan roh kami yang menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan sepenuhnya Roh Kudus untuk beracara. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Slide-nya bisa diputar. Bapak Ibu, selamat pagi. Kita dukung Abuna dalam pelayanannya. Slide-nya bisa dimulai. Jadi hari ini judulnya adalah kapal karam. Ya, saya menyiapkan khotbah ini. Saya tanya Tuhan mau khotbah apa ya bulan Februari. Tuhan bilang kapal karam. Lalu saya mulai mencari segala informasi tentang kapal karam. Nah, ternyata yang menarik Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita itu ada kejadian kapal karam 3 kali. Yaitu 1 kali di perjanjian lama dan 2 kali di perjanjian baru. Nah, kita akan pelajari 3 kejadian ini. Lalu apa yang akan kita pelajari? Ternyata itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan kehidupan saya pribadi pun. Ya, nah kapal karam itu bisa diidentikan bukan hanya tentang keuangan saja Bapak Ibu yang karam, tapi juga bisa kesehatan karam, ya, ataupun hubungan kita karam dengan keluarga kita, anak cucu, istri, suami bisa karam, juga ternyata bisa juga di dalam pelayanan karam juga. Jadi karam ini meliputi seluruh aspek hidup kita di mana itu jatuh. Nah, kita akan pelajari yang pertama, slide-nya. Kita pelajari yang pertama ya, yaitu Nabi Yunus. Kita tahu ya Nabi Yunus di kitab Perjanjian Lama. Bisa dilihat? Oh, oke. Beda layar ya. Kita buka di Yunus 1 ayat 1 sampai 16, cuman nanti kita tidak akan membaca rentetan semua ayat, kita lompat berdasarkan apa yang akan kita pelajari ya. Dimulai dengan ayat 3 yaitu berkata begini, seperti di layar ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu, Yunus itu diutus Tuhan untuk memberitakan keselamatan ke Niniwe. Nah, tapi dia menolak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dia menolak tugas Tuhan? Nah, Niniwe itu adalah bangsa yang jahat, yang menghancurkan, yang mengganggu bangsa Yahudi. Nah, sekarang Yunus, bangsa Yahudi, disuruh menyelamatkan Niniwe. Jadi secara logika dia bilang enggak mau, dia musuh saya. Seharusnya Tuhan engkau hancurkan Niniwe karena kejahatannya. Tapi Tuhan bilang enggak, engkau ke sana selamatkan mereka, beritakan kebenaran. Nah, karena dia menolak, Yunus menolak, maka dia melarikan diri. Maka dikatakan tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Berarti Yunus dalam hal ini tidak taat, ya, tidak taat perintah Tuhan. Lalu ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Belum hancur, hampir. Nah, kadang hidup kita, karam itu sudah hampir, tapi belum. Ya. Lalu di ayat 7 berkata begini, lalu berkatalah mereka satu sama lain. Jadi ini sesama di dalam kapal, ya, mereka berbicara, tapi bukan Yunusnya yang berbicara.
marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi mereka itu tidak tahu Yunus itu siapa. Lalu mereka bingung, kenapa mereka mengalami masalah begini? Ini siapa yang bikin masalah? Lalu mereka membuang undi. Yang kena undian Yunus. Lalu di ayat 89 ya, mereka berkata begini. Mereka menanyakan kepada Yunus, lalu dijawab sama Yunus begini. Sahutnya Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani. Nah, jelas kan? Yunus seorang Ibrani, seorang Yahudi. Aku takut akan Tuhan. Loh, dia mengakui loh, dia takut akan Tuhan tapi enggak taat. Bayangin coba. Kenapa? Karena agenda pribadinya. Dia tahu dia salah, tapi dia enggak taat. Kenapa? Karena agenda pribadinya. Lalu, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Next. Ayat 10. Lalu orang-orang itu menjadi sangat takut yang di dalam kapal kecuali Yunus. Lalu mereka berkata kepada Yunus, loh apa yang telah kamu perbuat? Bayangin. Jadi mereka itu enggak tahu Yunus itu siapa, enggak ngerti. Nah maka mereka tanya, apa sih yang engkau telah perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa Yunus itu melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi mereka itu tahu karena Yunus yang cerita. Lalu di ayat 11 bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Jadi setelah mereka tahu Yunuslah yang penyebabnya troublemaker dan urusannya dengan Tuhan, maka mereka tanya, lalu kamu mau tak apain gitu loh. Karena kan kamu yang sumber masalahnya kamu, bukan kami. Kami enggak salah, kamu gara-gara kamu kapal mau tenggelam. Lalu dijawab oleh Yunus di ayat 12, sahutnya, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi di sini jelas banget ya, bahwa Yunus itu sadar akulah penyebab semua masalah ini. Dia sadar dan dia tahu kalau dia dikeluarkan dari kapal, maka badai akan berhenti. Jadi penyebabnya dia. Lalu di next slide, di ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi badainya semakin berat. Dan mereka belum melakukan apa yang dikatakan sama Yunus untuk mencampakkan Yunus ke laut. Lalu di ayat 15, kemudian karena ombaknya enggak berhenti-berhenti, akhirnya mereka di ayat 15 mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Dan ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Nah ini ceritanya masih panjang, masih ketidaktaatan Yunus itu masih 3 kali. Nah ini yang pertama, ya ini yang pertama. Nanti ada ikan besar yang dikirim, bukan ikan paus loh ya, ikan besar yang dikirim. Nah tapi kita tidak akan membahas itu, kita membahas permasalahannya kenapa kapal Yunus ini mau karam. Nah kita pelajari. Next. Jadi kita mulai dengan what happened. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu, seringkali di dalam hidup kita terjadi kapal karam. Karam hidup kita itu karena ketidaktaatan kita. Tuhan sudah bilang A, kita enggak mau lakukan. Kita ngelawan. Intinya tuh tidak taat aja. Nah lalu kita kalau telaah dari siapa? Di sini ternyata ada 2 kelompok. Yaitu Yunus yang tidak taat, hamba Tuhan. Ya, dan orang-orang lain yang di kapal yang ikut bersama-sama dengan Yunus. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat berarti ketika engkau bersama dengan orang
yang tidak taat dan Tuhan lagi mau memproses urusan sama dia, kita ikut karam. Kita ikut karam. Contoh, suami umpama disuruh ngampuni istri, atau istri yang biasanya sulit untuk mengampuni suami, ya kan? Disuruh ngampuni suami, nggak mau. Nggak mau Tuhan, dia jahat, dia menyakiti hatiku. Iya tahu, yang salah memang suaminya. Istrinya tetap, aku hamba Tuhan, aku tahu kebenaran Allah, tapi aku enggak taat. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Maka kalau Tuhan sudah menentukan untuk engkau belajar memaafkan, maka yang terjadi adalah badai dikirim. Begitu badai dikirim, kapal hampir tenggelam, suami kena enggak? Kena. Anak-anak kena enggak? Kena. Semua kena. Enggak cuma sang istri yang diproses, enggak mau mengampuni suami, enggak. Semua satu kapal kena. Solusinya gimana? Ya kan? Kenapa? Karena satu orang yang sudah diperintah Tuhan enggak mau, itu why. Kenapa? Ya karena cuma satu orang enggak mau taat. Ya. Nah, lalu di mana itu kejadiannya? Di dalam hidup kita. Dimanapun bisa terjadi. Lalu ketika apa? Ketika enggak taat, udah gitu aja. Ketika kamu ngelawan Tuhan, ketika enggak taat. Nah, solusinya gimana? How? Tadi kayak Yunus, aku yang salah. Aku yang salah. Ya solusinya berarti engkau yang harus kembali ke jalan yang benar. Maka ketika engkau tahu kesalahanmu dan engkau tahu jika engkau yang menyebabkan semua ini kapal menjadi mau karam, maka engkau bertobat dan berbalik. Dan ini Yunus dilempar, di situ dia mau taat. Tapi taatnya yang kedua itu taat kepeksa, terpaksa. Tidak dengan sukacita. Nah itu diproses Tuhan sampai ketidaktaatannya. Dan menjadi proses ketaatan yang ketiga. Nanti suatu saat saya akan bahas ini ya. Ketidaktaatan dan ketaatan Yunus. Jadi solusinya adalah kalau kita tahu kita salah, disuruh ngampuni kita nggak mau, solusinya tinggal ngampuni, sudah selesai. Udah, maka semua reda. Nah saya punya cerita Bapak Ibu ya, ini cerita true story. Saya sendiri yang ngalami di gereja saya sebelumnya. Jadi ada suami yang kepahitan sama ibu gembala, ya kepahitan banget. Nah pada sebelumnya rajin pelayanan, karena kecentok, kepahitan. Lalu dia nggak mau, tapi istri sama anaknya tetap semua melayani di gereja. Nah, kerinduan istri bawa suami untuk kembali melayani di gereja. Lalu dia minta tolong ke saya, Pak Jimmy tolong bilangi suami saya. Oh ya, oke. Saya datangi rumahnya sekali, ketemu dengan suaminya 2 kali, ya. Tapi tetap gak goyang Bapak Ibu, gak goyang sama sekali. Goyang pun tidak ya. Lah, mau yang ketiga dan setiap kali setelah pulang kan istrinya dengar, aduh Pak Jimmy maaf ya suami saya seperti itu, tolong jangan kapok, datang lagi, diminta tolong datang lagi. Jadi saya melakukan yang kedua dan yang mau ketiga, Tuhan bilang gak usah, stop. Kenapa? Sudah tugasmu selesai, urusanku. Tuhan bilang gitu. Oke. Nah si istri ngebel, Pak Jimmy datang lagi, tolong omongi suami saya. Saya bilang, enggak Ci, Tuhan bilang sudah selesai bagian saya, sekarang urusannya Tuhan. Ya mungkin istrinya kecewa kali ya, kok jawabannya begitu ya. Ya tapi memang begitu. Nah lalu tidak lama kemudian, 1 minggu kemudian, yang terjadi apa? Istrinya tabrakan, patah tangannya. Setelah patah tangannya, apa yang terjadi? Minggu depannya hari Minggu, suaminya ke gereja. Bayangin. Dan sejak itu sampai sekarang sangat setia melayani. Lihat, cara Tuhan tuh begitu. Kita nggak ngerti. Begitu dia sadar, dia yang pernah lihat film ya, ketika seseorang itu dia punya kode kunci untuk membuka brankas ya, ditodong sama perampok pakai pistol gitu ya, buka, mana kode passwordnya? Dia bilang enggak, pokoknya enggak gitu ya.
Sampai mati pun aku tidak akan berikan passwordnya. Tapi begitu dikeluarkan, diambil anak dan istrinya di sebelahnya dia dan ditodong pistol, kalau kamu nggak kasih password, anak istrimu yang mati. Apa yang dikasih? Apa yang dilakukan? Diberikan passwordnya. Sama. Kadang kita dihantam kayak apapun, enggak Tuhan, pokoknya enggak. Tapi begitu Tuhan, oh kamu kuat. Coba orang yang kamu sayangi, yang saya hantam. Gak akan tahan. Langsung berubah. Persis kisah suami ini. Begitu lihat istrinya yang dikasihnya justru mengalami masalah, dia sadar aku yang salah. Harusnya aku yang tabrakan. Oke, aku balik ke Tuhan. Bayangin. Ini cerita yang benar-benar bisa kita ambil pelajaran. Jika engkau Bapak Ibu, engkau mengalami masalah, karam, dalam segi apapun, coba lihat, ada enggak ketidaktaatanmu? Jangan-jangan. Atau mungkin pasanganmu yang tidak taat. Jangan-jangan kapal karam itu karena ketidaktaatan. Nah, next. Kita pelajari dari Matius 8 ayat 23 sampai 24. Sampai seterusnya ya. Nah, ini ketika Yesus di perahu di danau Galilea ya. Yesus naik ke perahu dan pengikut-pengikutnya ikut bersama dia. Berarti di dalam perahu hanya murid-murid Yesus dan Yesus. Lalu ayat 24, tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Ayat 25, maka pengikut-pengikutnya pergi kepadanya dan membangunkan Yesus. Tuhan tolong kita celaka, seru mereka. Lalu ayat 26, mengapa kalian takut, kata Yesus. Kalian kurang percaya kepadaku. Kemudian Yesus berdiri dan membentak angin dan danau itu. Lalu danau itu menjadi tenang. Ayat 27, pengikut-pengikut Yesus heran. Mereka berkata, orang apakah dia ini? Ini padahal yang mereka berkata, ini murid Yesus loh. Ya, murid Yesus berkata, siapakah dia ini sampai angin dan ombak pun menuruti perintahnya. Ini agak aneh. Di ayat 25 dia mengatakan Tuhan. Atau seseorang yang berkuasa, penuh kuasa. Tetapi di ayat 27 mereka meragukan kuasa Yesus. Sehingga mereka sampai bertanya, sampai angin dan ombak pun menuruti perintahnya. Apa yang kita pelajari dari sini? Nah, Bapak Ibu, kadang badai itu boleh terjadi di dalam hidup kita. Di mana kita nggak punya kesalahan. Kita nggak salah apa-apa. Ini dalam hal ini nggak ada salah apa-apa. Muridnya pergi mengikuti Yesus, ya, dengan di dalam perahu di danau, nggak ada salahnya. Tapi tiba-tiba kapal mau tenggelam, kena badai. Nah, yang kita pelajari, kita lihat dengan cara yang sama. Next. Apa yang terjadi? Kapal mau karam tanpa ada sebab apapun, ya. Lalu siapa? Ada Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu. Ada 2 kelompok, ya. Lalu kenapa? Kenapa? Nah, ini pertanyaannya, kenapa? Kenapa bisa terjadi begini? Karena Bapak Ibu, Tuhan lagi ingin engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Jangan engkau mengatakan, oh Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya dia Mesias, hidupku diselamatkan, juru selamat, dosaku dihapuskan. Tapi engkau tidak kenal. Itu. Jelas sekali. Dia bilang Tuhan tolong. Tapi setelah ditolong, hah, siapa ya dia? Loh. Ya kan? Kan aneh. Kisah Ayub. Ayub itu orang yang sangat takut akan Tuhan. Betul? Ya? Sangat takut, sangat taat. Tiba-tiba hidupnya boom, karam berat. Ya toh, anak mati semua, kekayaan habis, fisiknya kena, sakit penyakit. Karam kan? Karamnya itu berat sekali, karam yang sangat berat. Lalu dia punya salah apa?
Wong Tuhan aja memuji dia di depan si iblis. Tidak ada seorang hambaku yang taat seperti dia. Loh berarti kan tidak ada salahnya. Lalu apa masalahnya? Kenapa kok bisa diproses seperti itu? Baca yang di pasal terakhir. Ayub berkata begini, akhirnya, lihat, akhirnya berarti kesimpulan terakhir dari semua kejadian, dia akhirnya mengatakan, akhirnya aku mengenal siapa Allahku. Bukan saja dari yang aku dengar, tapi aku sekarang mengenal. Lihat, artinya Tuhan memproses Ayub begitu berat karena Tuhan ingin dikenalinya. Bukan diketahui, tapi dikenali. Nah, sama di sini. Di badai ini, Tuhan ingin menunjukkan apakah engkau kenal siapa aku. Engkau menyebut saya Tuhan, tapi engkau tidak mengenal kuasaku. Kalau engkau mengenal kuasaku, maka engkau tidak perlu ribut bahwa kapal akan karam. Karena selama ada aku, di mana badai pun tunduk, maka kapal tidak akan pernah karam. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kondisimu ada karam, lihat ada kesalahan enggak? Kalau enggak ada, artinya Tuhan lagi ingin dikenali. Maka where kejadian ini bisa terjadi di mana saja. Dan kapan? Kapan saja kita nggak tahu, kita nggak punya salah kok tiba-tiba ya Tuhan pengen, aku pengen engkau mengenal aku. Ya sudah, proses jalan. Dan maka solusinya bagaimana adalah ya engkau cari Tuhan. Nggak ada solusi lain, cari Tuhan. Cari Tuhan. Mungkin kau sekian lama jadi orang Kristen, tapi pergi ke gereja seperti kapal selam. Hanya Natal. Natal muncul, setelah Natal hilang, di bawah permukaan terus. Nah Tuhan mungkin ingin mengenal engkau. Tuhan ingin engkau kenal Tuhan juga. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan melalui proses yang berat, maka engkau otomatis akan, kenapa Tuhan? Karena setiap orang yang mengalami proses dan tidak ada kesalahan, dia akan bertanya begini, Tuhan kenapa? Kenapa? Apa salahku Tuhan? Dan ketika Tuhan tidak ada, bilang tidak ada salah. Maka itu adalah proses di mana engkau mungkin jauh dari Tuhan. Engkau tidak kenal siapa Tuhanmu yang hidup itu. Engkau berkata, Tuhan berikan aku mujizat. Dan ketika Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya melalui proses, engkau berkata, aduh berat. Ingat Bapak Ibu, mujizat itu terjadi ketika engkau ada masalah. Betul? Dan kalau engkau tidak punya engkau taat, gak ada masalah, dan engkau berkata, Tuhan aku ingin mujizat, ya Tuhan akan hadirkan sesuatu, dan engkau berteriak kepada Tuhan seperti Ayub, dan minta Tuhan tolong aku, dan Tuhan menolong, dan engkau akhirnya mengatakan seperti yang Ayub katakan, akhirnya aku mengenal siapa Allah yang kusembah. Ngerti? Dan disitulah terjadi mujizat. Mari kita lanjut dengan kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini adalah di kisah para rasul, di mana Paulus itu di dalam perahu bersama-sama dengan dengan tentara Romawi dan mungkin selain orang Romawi ya, itu dalam perjalanan ke Italia. Nah, pertanyaannya kenapa ke Italia? Karena Paulus itu di ayat sebelumnya itu dia sebenarnya kan dituduh pembuat kekacauan oleh bangsa Yahudi. Nah, lalu dihadapkan ke kaisar di Yahudi. Nah, Paulus itu minta banding. Jadi sebenarnya kasusnya dia tuh selesai di lokal. Tapi dia minta banding ke kaisar, kenapa? Karena dia orang Roma. Nah ketika dia minta banding ke Roma, ke Italia, ya, maka yang lokal itu kalah apa ya? Kayak pengadilan tinggi dengan
pengadilan, apa yang di pusat itu apa namanya berarti? Apa? Mahkamah Agung, ya MA. Makasih Pak Rahmat, ya MA. Jadi Paulus itu sudah selesai di pengadilan tinggi, menang. Tidak ada masalah. Tapi dia minta banding. Nah, karena minta banding, di atasnya adalah ke Kaisar Roma. Maka dia dibawa oleh tentara ke Italia menghadap Kaisar. Nah, pertanyaannya, why? Kenapa? Kita baca. Di ayat 1 ya, setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar, jadi ini Paulus ya, kaminya itu Paulus, harus berlayar ke Italia. Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan kepada Julius perwira pasukan tentara Roma yang disebut Resimen Kaisar. Ya, jadi Paulus dan para tahanan mau dibawa ke Italia. Ya, jadi di dalam perahu nanti ada tentara Romawi. Lalu di ayat 10, saudara-saudara, menurut pendapat saya, ini Paulus yang bilang ya, adalah sangat berbahaya kalau kita berlayar terus. Kita akan mengalami kerugian besar, bukan hanya pada muatan kita dan kapal kita, tetapi jiwa kita pun dapat hilang. Jadi ini Paulus, ini sudah ngerasa, wah ini kalau berlayar, cuaca kurang baik, ini bahaya. Lalu di ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan kapten kapal daripada kata-kata Paulus. Ayat 14, tetapi tak lama kemudian angin ribut, yaitu angin yang disebut angin timur laut, membadai dari darat dan memukul kapal mereka. Oke, next. Berhari-hari lamanya, ayat 20, kami tidak melihat matahari dan bintang. Bayangin, berhari-hari itu berarti lebih dari sehari 2 hari, gelap total. Dan angin terus menerus mengamuk. Akhirnya lenyaplah harapan kami untuk selamat. Jadi ketika engkau Bapak Ibu mengalami masalah yang engkau lihat tidak ada jalan keluar, gelap semuanya tertutup, maka harapanmu untuk selamat pun juga bisa hilang. Wah, habis Tuhan, habis. Kali ini habis. Lalu di ayat 21, beberapa waktu lamanya orang-orang itu tidak makan. Bayangin tuh, berarti selama di kapal itu tidak makan. Dan isinya cuma ketakutan. Maka Paulus pergi berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, saudara-saudara, kalau kalian sudah menuruti saya dan tidak berlayar dari Kreta, kita tidak mengalami semua kerusakan dan kerugian ini. 22, tetapi sekarang pun saya minta dengan sangat supaya kalian berbesar hati atau menguatkan hatimu. Tidak seorang pun dari saudara yang akan mati, kita akan kehilangan hanya kapal ini saja. Tapi jiwamu selamat. Next. Sebab tadi malam malaikat dari Allah yang saya sembah, yaitu Allah yang memiliki diriku, datang kepadaku. Malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, sebab engkau akan menghadap Kaisar. Dan atas kebaikan hati Allah kepada Paulus, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat karena engkau Paulus. Ayat 44 lompat ya. Yang lain-lainnya harus menyusul dengan berpegang pada papan atau pecahan kapal itu. Dengan jalan begitulah kami semua selamat sampai ke darat. Jadi kapalnya hancur tapi mereka tetap selamat. Nah, kita next slide. Apa yang terjadi kisah ini? Kejadiannya apa? Kapal karam. Ya, kapal karam. Tetap kapal terjadi karam. Siapa yang terlibat? Yaitu Paulus, hamba Tuhan, dan perwira Roma, resimen Kaisar, dan tahanan lain yang belum tentu orang percaya. Ya, ada 2 kelompok lagi, lihat. Yang satu percaya bahkan utusan Tuhan, yang satu bukan tidak percaya Tuhan. Ya, lalu kenapa? Kok ini bisa terjadi? Kapal ini lihat, baca ya baik-baik tadi.
Paulus bilang apa? Jikalau engkau mendengarkan nasihatku. Artinya begini Bapak Ibu. Paulus di ayat di ayat yang ke-24, tadi kan malaikat berkata begini, jangan takut Paulus, sebab engkau akan menghadap kaisar. Jadi Paulus itu akan menghadap kaisar, siapa yang pengen? Tuhan toh? Tuhan yang menetapkan, Paulus kamu akan menghadap ke kaisar, kenapa? Karena engkau akan bersaksi tentang Yesus di hadapan kaisar. Itu tugasnya. Nah, Paulus taat, oke? Paulus taat. Nah, tetapi di dalam ketaatan kita orang-orang percaya, anak Tuhan, kita akan menghadapi orang-orang yang tidak percaya dan tidak manut, tidak taat. Nah, ini kejadian seperti apa contohnya? Begini, Bapak Ibu. Kita bergereja di sini, gembalanya Abuna dan Abuni, oke? Merekalah Paulusnya. Mereka sudah menasehati kita, jangan begini, jangan begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh jemaat? Tidak taat. Ini kita bicara masalah apa? Otoritas. Kita bicara apa? Siapa, di bawah siapa kita. Nah, ketika kita tidak taat terhadap apalagi hamba Tuhan, maka yang terjadi, ya kita ngalami karam, karena enggak taat. Permasalahannya Paulus ikut karam. Paulus dalam cerita ini ikut di dalam kapal yang ikut hancur. Dan sama-sama berenang dengan tahanan lain ke darat. Artinya kalau engkau tidak taat, engkau menghadapi masalah, Bapak Ibu gembalamu juga melu pusing. Ikut pusing. Ikut ngalami nanggung penderitaan kalian. Di dalam keluarga juga sama. Istri sebagai penolong, betul? Istri sudah ngomong, Pak, jangan sama orang itu. Pak, jangan ke sana. Enggak didengerin. Nekat. Kenapa? Lihat ya, tadi di ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan kapten kapal daripada kata-kata Paulus. Artinya apa? Anak Tuhan, engkau ya Bapak Ibu kan anak Tuhan, lebih percaya kepada jurumudi dan kapten kapal. Artinya engkau lebih percaya kepada manusia dibanding kata-kata Paulus, dibanding kata-kata hamba Tuhan. Ini yang terjadi. Padahal di Amsal dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Loh, artinya engkau lebih percaya sama temanmu. Kamu lebih percaya sama dirimu dibanding nasihat istrimu, dibanding nasihat hamba Tuhan, dibanding nasihat gembalamu. Nah, ini yang terjadi. Nah, akhirnya kalau kita kembali ke how, bagaimana, tadi why ya, where-nya adalah kejadian di mana? Ya di setiap dimanapun bisa terjadi ketidaktaatanmu itu. Lalu ketika apa ya? Ketika engkau tidak taat, tidak mau mendengarkan nasihat istrimu, nasihat suamimu, nasihat orang tuamu, nasihat gembalamu. Lebih percaya jurumudi dan kapten kapal yang lain. Ngerti? Ini yang terjadi. Lalu how, bagaimana? Solusinya? Akhirnya ya mereka manut kata Paulus. Tapi sudah terlambat. Kapal sudah hancur dan Paulus pun ikut renang loh. Renang bersama dengan tahanan lain dan tentara Roma. Artinya hamba Tuhannya juga ikut, istrimu juga ikut tenggelam. Hancur kabeh semua. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, pemain musik silakan maju ke depan. Next slide. Bapak Ibu, kesimpulannya kalau kita jejerkan 3 ini ya. Kita lihat yang pertama ketidaktaatan. Oke?
Suruh ngampuni nggak mau, suruh apa nggak mau, padahal sudah tahu, ya kan? Ke gereja males, ya kan? Padahal Tuhan bilang beribadalah kepadaku, ya toh? Tapi nggak mau. Nah, ketidaktaatan itu menyebabkan sehingga badai itu diizinkan Tuhan datang. Tapi apa yang kita pelajari? Kapal tidak hancur. Apa yang kita pelajari? Yunus di titik terakhir mungkin dia sudah berpikir, sudah aku mati di laut. Tapi lihat, Tuhan mengirimkan ikan besar dan menyelamatkan Yunus pada detik yang terakhir. Oke? Lalu kita lihat yang kedua, ya. Semua juga sudah teriak-teriak, waduh Tuhan hampir tenggelam. Sudah enggak kuat Tuhan. Lalu apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hal ini adalah engkau mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan. Artinya Tuhan itu sedang menghampiri engkau dan berkata, nak, kenali aku. Maka tugasmu adalah mendekat ke Tuhan. Tuhan, ya apa maumu Tuhan? Izinkan aku mengenalmu. Oke? Lalu yang ketiga, kasus Paulus. Engkau mengalami karam kenapa? Karena engkau tidak mendengarkan nasihat. Amsal juga berkata apa? Nasihat dari orang yang engkau percayai adalah seperti batu permata. Artinya ketika orang yang kau percayai di sebelahmu, ya seperti hamba Tuhan, gembalamu atau istrimu atau suamimu, orang tuamu, itu adalah orang yang kau percayai dan mereka seperti batu permata. Dan engkau mendengarkan nasihat mereka, maka engkau akan selamat. Tapi kalau engkau tidak mau mendengarkan dan engkau lebih percaya pada jurumudi dan yang lain, temanmu, yang sebenarnya engkau tidak bisa percaya 100%. Ya yang terjadi adalah tenggelam. Tetapi Bapak Ibu, yang hebat kalau Bapak Ibu pelajari dari 3 kisah ini, dan ini pun juga menguatkan saya, Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Detik terakhir, makanya tuh ingat ya, ketika Tuhan Yesus dicobai, suruh lompat dari atas bumbungan bait Allah. Dan iblis mengatakan, lompat. Jika engkau anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menatang engkau, supaya kakimu tidak terantuk. Ya kan? Itu ayat dari mana? Di Mazmur. Dan Tuhan berjanji, jika engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan akan mengangkat engkau pada detik terakhir. Dan kisah ini bisa dilihat, Yunus, dia dilempar, ya Tuhan aku salah, ya minta ampun. Aku salah, wes hukum aku Tuhan, aku layak untuk dihukum. Dan ketika dia sudah dihukum, dicampakkan ke laut, tiba-tiba ikan besar menelan dia, menyelamatkan dia. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat, saudara-saudara. Yang kedua, Yesus juga dengan tenang tidur, ya kan? Dia tahu bahwa murid-muridnya belum kenal siapa dia. Walaupun sudah mengatakan apa? Tuhan. Tapi dia masih meragukan kuasa Tuhan. Berapa banyak orang Kristen anak Tuhan menyebut Tuhan, 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 Tuhan. Engkau juru selamatku, engkau Allahku. Tapi engkau ketika di dalam badai, kekhawatiranmu mengalahkan imanmu. Ya kan? Apakah engkau punya iman sebiji sesawi? Tuhan bilang loh, iman sebiji sesawi mampu memindahkan gunung. Hanya sekecil itu. Tapi apakah engkau kenal siapa Tuhan yang kau sembah? Bahwa dia mampu menaklukkan semua badai yang terjadi di dalam hidupmu. Asal engkau percaya. Asal engkau percaya. Kapalmu tidak akan karam. Nah, lalu kalau kita lihat yang ketiga, Paulus. Kapal
kapal sudah remuk, hancur, tenggelam, mereka semua renang ke daratan. Kalau Bapak Ibu baca kisah selanjutnya, di situ mereka kedinginan dan mereka membuat api unggun. Lalu tiba-tiba ada ular mematok Paulus. Dan mereka berkata, ini orang masalah. Bahkan Tuhan pun mengirim ular untuk membunuh dia. Tetapi mereka menunggu dan Paulus tidak mati. Mereka mengatakan apa? Dewakah dia? Lihat dalam 3 kejadian ini semua. Yang pertama, ketika badai selesai, semua yang di kapal memuji Tuhan, menyembelih, mempersembahkan korban, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua juga, mereka mengatakan siapakah dia? Dan detik itu murid-murid berkata, benar-benar dia Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan yang Paulus cerita yang ketiga, sama. Siapakah dia? Dipatok ular gak mati. Dan mereka memuliakan Tuhan. Paulus. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu yang pemenangnya yang terakhir. Dia selalu pemenangnya. Gak usah khawatir. Karena apa? Karena di akhir semua kejadian, dia menunggu untuk namanya dipermuliakan. Dan ketika mujizat datang, pertolongan datang, engkau mengatakan, Tuhan, terima kasih. Sekarang aku mengenal Engkau. Bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini. Benaran firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan. Biarlah menjadi bagian Roh Kudus-Mu yang akan membimbing anak-anak-Mu. Bekerjalah ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan. Berikanlah jalan keluar. Berikanlah keringanan. Berikanlah hikmat. Supaya mereka melihat pintu yang daripada-Mu. Dan berikanlah mereka pengharapan ya Tuhan. Bahwa Engkau akan selalu menjadi pemenang. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Perahu tidak akan pernah karam. Walaupun sekeliling begitu mengkhawatirkan, tetap ada harapan dan iman sebiji sesawi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu pulang mengalami lawatan-Mu. Dan mereka bersorak-sorai di dalam roh mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Aku mampu menjalani hidup ini Tuhan bersama Engkau. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Karena kapalku tidak akan pernah karam. Selama Engkau ada di dalam kapalku. Mari masuk Tuhan. Mari masuk. Duduk di kapalku. Duduk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Yimi Iskandar. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Tusisi. Dan jika belum memiliki ibadah di gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk beribadah di Tusisi berikutnya. Selamat datang kepada Bapak Didi. Selamat datang, Bapak.
Info gereja dalam sepekan. Ibadah sore hari Minggu tanggal 2 Februari, tanggal 2 Maret. Info gereja dalam sepekan. Ibadah sore hari Minggu tanggal 25 Februari bersama Pendeta Revo Rifan Saluku pukul 17.00. Ibadah online hari Minggu tanggal 25 Februari pukul 17.00 di channel Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online hari Rabu tanggal 28 Februari pukul 19 WIB melalui Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluku. Kemudian Break to Prayer Jumat tanggal 1 Maret pukul 17.00. Ibadah sekolah minggu tanggal 3 Maret pukul 07.00 di halaman gereja. Ibadah raya hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, ibadah pagi pukul 07.00 disertai perjamuan kudus, kemudian ibadah sore pukul 17.00 juga disertai perjamuan kudus. Dalam rangka menjelang Paskah, G2CC akan mengadakan donor darah pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.00 di Gereja G2CC. Untuk kontak person, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Aurel di nomor telepon 0877 315 52233. Kemudian ada kelas katekisasi baptis. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis bisa menghubungi kontak person yaitu sekretariat dengan Ibu Aurel juga. Kemudian juga dibuka pendaftaran bagi guru sekolah minggu. Bapak Ibu yang terbeban dan untuk melayani di sekolah minggu G2CC, Bapak Ibu juga bisa menghubungi sekretariat ataupun kepada koordinator sekolah minggu yaitu Ibu Eni. Mari kita dukung pelayanan Abuna di Jakarta dan Batam. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara, jika ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, dan pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, ayo kita ke depan semua. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita berkati anak-anak kita. Yuk, tangannya dilipat anak-anak, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan, kami bawa anak-anak sekolah minggu kami di dalam tangan Tuhan. Sedari kecil mereka belajar untuk setia di kelas-kelas sekolah minggu. Dan Tuhan biarkan mereka mengenal, belajar tentang kebenaran Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan anak-anak ini. Mereka akan bertumbuh semakin hari Tuhan semakin berkenan. Mereka akan berdoa dan apa yang mereka doakan didengar oleh Tuhan. Dan mereka akan berbicara kepada teman-temannya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan berkat, bahkan perkataan profetik. Persiapkan anak-anak kami Tuhan menjadi satu generasi ilahi yang Tuhan akan pakai di dalam kedahsyatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anak-anak berkata, amin. Kita juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan kau berkati guru-guru sekolah minggu. Perlengkapi mereka di dalam kelas-kelas yang Tuhan percayakan dengan hikmat, dengan pewahyuan. Sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi kehidupan yang mengalir pada diri anak-anak sekolah minggu. Kesetiaan mereka Tuhan, bukankah itu berkenan di hatimu? Dan biarkan apa yang menjadi pergumulan mereka,
Tuhan Engkau ada anugerah khusus yang Tuhan berikan sebagai jawaban atas setiap doa dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu boleh turun ke bawah. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dukung dalam doa karena Abuna hari ini tidak bersama-sama dengan kita. Abuna ada pelayanan di Jakarta dan di hari yang sama hari ini akan terbang ke Batam selama beberapa hari ke depan untuk mengikuti International Conference. Pastor Revo juga tidak bersama-sama dengan kita karena setelah pentahbisannya yang pertama ada pelayanan di JKI Ungaran. Dan Bapak Ibu sebagai Ibu Gembala adalah kewajiban Abuni juga untuk terus mengingatkan, kuduskan hari Sabat. Kita akan datang ke rumah Tuhan di hari Minggu karena apa? Karena setiap orang yang menghormati hari Sabat, menghormati hari Minggu, menguduskan hari Tuhan juga akan mendapatkan berkat-berkat hari Sabat, yaitu double blessing. Amin. Kita akan berdoa. Kami juga membawa apa yang menjadi bagian kami di rumah Tuhan. Persembahan, perpuluhan, janji iman, buah sulung bahkan nasar kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya, seiring kami mencari Tuhan, semakin Engkau memberkati hidup kami. Seiring kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, maka penambahan demi penambahan Tuhan Kau akan beri. Kami menjadi jemaat dan anak-anak-Mu yang murah hati. Karena kami akan beroleh kemurahan. Kami akan terus menabur dan kami hidup di dalam kelimpahan. Kami akan terus memberi dan hidup kami tidak pernah berkekurangan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Sang pembuat mujizat Silakan ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu.